Mas Niko, kong mau tanya, Yesus itu mengajarkan kita berdoa bagaimana itu? Bapa kami, Bapak kami, Mas Niko apa? hafal. Coba di perlahan-lahan ya. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Iya, pinter dah itu. Loh, kenapa kok Yesus itu menyebut Allah itu kok Bapa, itu gimana itu? Soalnya kayaknya itu seperti papa dan mama. Ya. Jadi maksudnya supaya Mas Niko berhadapan dengan Allah, berdoa kepada Allah, menyebut Allah itu jangan takut, tetapi harus penuh kasih seperti Mas Niko mengasihi Papa dan Mama. Itu maksudnya Yesus demikian. Ya, kan? Kemarin kok Mas Niko tanya, itu kok ada yang mengatakan harus takut pada Allah, itu gimana itu? Namanya apa itu? Pertanyaannya bagaimana Mas Niko kemarin itu? Kayak gini, kayak apa itu namanya? Kenapa kok katanya harus takut akan Allah? Gitu. Oh, itu pada waktu Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan mereka belum mengenal Allah, maka untuk perkenalan itu dan supaya bangsa Israel itu benar-benar mentaati itu, penampilan Allah itu menunjukkan suatu hal yang luar biasa, seperti api, seperti awan mendung yang tebal sekali, seperti cahaya yang berjalan di depan bangsa Israel. Dan kemudian Allah juga menyuruh Nabi Musa untuk membuat mujizat-mujizat di hadapan para orang Israel. Di antaranya apa saja itu mujizat-mujizatnya? Menyembuhkan orang buta itu, Bang. Yang Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mujizat yang pertama adalah apa? Nabi Musa memukulkan tongkatnya, lalu laut merah atau laut mati, laut merah terbelah. Ya, lalu bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah lautan itu tanpa pakai perahu. Dan kemudian ketika prajurit-prajurit Mesir itu yang memburu bangsa Israel itu, mengejar bangsa Israel itu masuk ke lautan, kemudian laut itu kemudian kembali, dan prajurit-prajurit Mesir itu tenggelam di dasar laut. Itu yang mujizat Musa yang sangat dahsyat, gitu. Terus apa lagi? Memberikan air, memukulkan tongkat, kemudian memancar air dari batu padas itu, karena bangsa Israel menggerutu, wah hidup enak di Mesir, ini haus ya. Terus kemudian mujizat apa lagi? Bangsa Israel menggerutu lagi, wah lapar, tidak ada makanan. Itu apa? Diberi makanan. Apa? Berupa mana. Ya kan? Mana. Terus bangsa Israel banyak dihukum, ya kan? Pada waktu di padang gurun itu, sehingga sampai diperpanjang sampai 40 tahun berkelana di padang pasir itu. Nah, itu bangsa Israel memang harus takut kepada Allah untuk awalnya, ya. Harus takut. Kemudian
Yesus membawa pembaruan, diberi tugas oleh Bapa untuk membawa pembaruan, yaitu supaya hubungan antara Allah dan manusia, manusia dan Allah itu penuh kasih seperti Papa dan Mama. iya, seperti manusia kepada papanya, pada mamanya penuh kasih, sehingga diajari berdoa dengan menyebut Allah itu Bapa kami. Jadi kalau orang tua itu Gusti Allah katon, ya, Iya. Tuhan Allah yang nampak. Nah sekarang Allah itu adalah diajari oleh Yesus, Allah itu adalah orang tua kita yang sesungguhnya. Jadi harus mengasihi. Kalau Mas Niko itu kasih kepada papa, kasih kepada mama, itu semua perintah atau apa yang disuruh papa dan mama kan pasti dikerjakan walau papa dan mama tidak ada. Iya. Ini saya dilihat Kung, walaupun papa dan mama tidak ada, waktunya belajar, Mas Niko belajar. Ya, waktunya mengerjakan PR, Mas Niko mengerjakan PR. Walaupun tidak ada papa dan mama. Juga demikian diharapkan walaupun Mas Niko tidak bisa melihat Allah, tapi Mas Niko taat patuh ke gereja, melayani misa kudus, melayani Romo ketika mempersembahkan misa kudus, Ekaristi, ya kan? Iya. Itu karena kasih, sehingga kasih itu menumbuhkan sifat disiplin. Walaupun tidak ada mama, tidak ada papa, Mas Niko yang dilihat Kung pagi alarmnya berbunyi bangun, terus mandi, terus pakaian, terus berangkat sekolah, ya kan? Itu disiplin. Pulang juga demikian, makan, istirahat, mengerjakan PR, ya kan? Belajar, terus tidur, itu disiplin. Juga demikian, walaupun Mas Niko tidak melihat Allah, tapi rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin melayani Romo di dalam mempersembahkan misa kudus, perayaan Ekaristi, ya kan? Ya. Nah itu jadilah dengan guru-guru juga demikian. Kalau kasih kepada guru-guru, apa yang disuruhkan guru, pasti Mas Niko kan melakukan. Disuruh mengerjakan PR, walaupun gurunya tidak melihat, Mas Niko mengerjakan PR. Walaupun gurunya tidak melihat, Mas Niko belajar, ya kan? Kepada teman-teman juga demikian. Mas Niko walaupun tidak, Tuhan tidak melihat, papa dan mama tidak melihat, guru-guru tidak melihat, si orang tuanya, temannya tidak melihat, tapi Mas Niko selalu bersikap baik kepada teman-teman, ya kan? Nah, itu makanya semuanya itu harus dari kasih. Makanya Yesus mengajarkan kita untuk menyebut Allah itu orang tua kita yang sesungguhnya, Bapa kami. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Pinter. Tuhan memberkati Mas Niko dan Mas Brili. Ya.